Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Salwa Lobster Farm. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas bagaimana agar lobster cepat pertumbuhannya dan bertelur. Ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian baik kita sekalian agar lobster ini bisa tumbuh kembangnya dan bisa cepat dan bertelur. Tentu yang pertama teman-teman sekalian, bagaimana kita memperhatikan pakan, lalu kemudian yang kedua kebersihan kolam, dan yang ketiga shelter. Tiga hal inilah yang menjadi hal penting untuk kita perhatikan agar lobster kita bisa cepat pertumbuhannya dan cepat bertelur. Namun pada kali ini teman-teman sekalian, kita fokus membahas dua hal, yaitu kebersihan kolam dan shelter. Pada pembahasan sebelumnya teman-teman sekalian, kita sudah membahas terkait dengan kualitas air. Ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian di dalam rangka kita mempertahankan atau memperbaiki kualitas air. Yang pertama suhu air, pH air, kandungan air yang lain, dan kebersihan kolam. Tentu teman-teman sekalian, ketika kita berbicara kebersihan kolam, maka sangat erat kaitannya dengan kualitas air. Karena kebersihan kolam ini sangat penting, begitu pentingnya teman-teman sekalian. Oleh karena ketika air atau kolam ini kita tidak perhatikan kebersihannya, maka kandungan-kandungan atau kualitas air yang ada dalam kolam tentu akan berpengaruh. Sehingga teman-teman sekalian, ketika kita berbudidaya lobster, maka salah satu hal yang sangat penting yang harus mendapat perhatian baik kita adalah bagaimana kebersihan kolam. Tentu teman-teman sekalian, ketika kolam kita perhatikan, kita amati, dan kita perhatikan bagaimana perilaku lobster di dalam kolam, tentu kita harus betul-betul mengamati. Karena ketika lobster sudah tidak merasa nyaman, sudah tidak betah di dalam kolam, maka dia akan berusaha untuk bagaimana dia keluar dari kolam. Dia berusaha untuk memanjat dan dia tidak tenang di dalam kolam. Itulah tanda-tanda lobster sudah tidak nyaman dan sudah tidak betah di dalam kolam. Tentu penyebabnya kualitas air sudah tidak cocok dengan kondisi atau habitat yang dia tempati. Sehingga teman-teman, begitu pentingnya kita menjaga kualitas air ini, sehingga maka kita harus selalu memperhatikan kebersihan atau kondisi air yang ada di dalam kolam. Dalam menjaga kebersihan air atau kualitas air dalam kolam ini, tentu teman-teman sekalian, kita harus memperhatikan apakah kebersihan atau kualitas air di dalam kolam ini sudah masih bagus atau tidak. Itu sangat ditentukan oleh bagaimana perhatian kita, bagaimana kita mengamati situasi dan kondisi, apakah lobster ini masih nyaman di dalam atau tidak. Ketika kita berbicara kualitas air yang cocok untuk lobster, tentu kita tidak berbicara kebersihan air, tetapi kandungan air yang terdapat di dalam air itu sendiri. Sehingga ketika kualitas air sudah tidak bagus untuk habitat lobster, maka kita harus mengambil tindakan membersihkan kolam. Namun teman-teman sekalian, yang harus kita perhatikan di dalam membersihkan kolam adalah kita tidak boleh menguras atau sebisa mungkin
bukan tidak boleh teman-teman sekalian. Sedianya kita tidak menguras habis. Kalaupun kita mau membersihkan kotoran-kotoran air yang ada di dalam kolam itu, maka kita harus mengambil air yang ada dalam kolam untuk kita pindahkan ke wadah yang lain, lalu kemudian kolam itu kita kuras habis. Sebagaimana yang saya lakukan ini teman-teman sekalian, ini ada baskom yang saya siapkan. Baskom itu saya isi air yang ada di dalam kolam ini. Ada 2 baskom, tidak kelihatan teman-teman sekalian. Saya isi air yang ada dalam kolam ini, kemudian saya kuras habis. Ini agar ketika kita memasukkan kembali lobster, maka kita masukkan air yang kita ambil tadi, kemudian kita masukkan kembali bersama dengan lobsternya, agar lobster dalam beradaptasi kembali tidak kaget dan tidak stres lagi. Ini teman-teman sekalian, setelah saya mengambil air secukupnya, kemudian saya ambil lobster itu saya masukkan ke baskom tadi yang telah berisi air, untuk kemudian saya kuras habis. Oleh karena ini banyak sekali kotoran-kotoran yang berada di dasar kolam, sehingga saya harus menguras habis airnya. Tetapi catatan, sekali lagi saya tekankan kepada kita semua teman-teman sahabat Shalom Al-Syafam, bahwa ketika kita ingin menguras habis airnya, maka air yang ada dalam kolam tadi kita pindahkan di wadah yang lain, sebagaimana tadi ini saya ada baskom yang saya siapkan untuk mengambil air. Ada 2 baskom ini, mengisi air baskom itu, lalu kemudian saya kuras habis air yang dan dalam baskom itu dari kolam yang kita mau kuras habis tadi. Teman-teman sekalian, sahabat Shalom Al-Syafam, setelah airnya sudah kita kuras habis, kemudian kita bersihkan. Ini saya bersihkan kolamnya teman-teman sekalian dengan menyapu, oleh karena banyak sekali kotoran yang ada di dalam. Ini agar dalam rangka kita menjaga atau menjaga kualitas air, sehingga kandungan air itu sesuai dengan kadar yang disukai oleh atau suhu pH dan kandungan air lainnya sesuai dengan kondisi habitat lobster. Teman-teman sekalian, sahabat Shalom Al-Syafam, setelah saya kuras habis, saya bersihkan teman-teman sekalian. Saya sementara bersihkan. Teman-teman sekalian, kebersihan kolam ini sangat penting. Oleh karena pengalaman yang saya lakukan, saya melakukan riset sudah beberapa kali. Sangat jauh berbeda ketika kolam itu kita bersihkan, kita perhatikan kebersihannya dengan tidak. Awalnya teman-teman sekalian, saya membiarkan, namun saya mengamati setiap malam dan setiap hari saya amati. Ini sangat berpengaruh ketika kita perhatikan kebersihan kolam ini. Dan untuk kondisi air yang ada di sini sangat jauh lebih bagus kualitas suhu pH dan kandungan air lainnya ketika kita bersihkan. Ini teman-teman sekalian, saya menyusun kembali shelternya. Ini shelter yang kami pakai ini ada dari
pipa paralon. Masih sangat sederhana sekali kami memakai shelter. Teman-teman sekalian, hal lain juga yang menjadi penting bagi kita agar tumbuh kembang dan bertelurnya seorang lobster, ya bagaimana kita memperhatikan atau kebutuhan shelter yang ada dalam kolam ini. Kita betul-betul harus tata rapi agar bagaimana lobster itu dengan mudah masuk ke dalam shelter. Tapi catatan, ada pengalaman lagi yang saya sampaikan pada kesempatan ini, teman-teman sahabat Sopan. Ternyata shelter ini ketika kita berada pada kolam indukan yang kita bersihkan, kita harus memperhatikan juga shelter ini. Jangan terlalu banyak sekali dan jangan juga terlalu kurang sekali. Pada intinya teman-teman sekalian, ketika terlalu banyak sekali maka interaksi antara jantan dan betina indukan lobster jarang, intensitasnya kurang, sehingga ketika banyak sekali shelter masing-masing berada dalam shelter sehingga mengurangi interaksi antara jantan dan betina untuk kawin. Sehingga teman-teman sekalian, kita perkirakan saja dari jumlah shelter yang ada. Namun kalau di kolam-kolam yang lain, di kolam-kolam pembesaran dan bukan kolam indukan, kita usahakan kita perbanyak, oleh karena menghindari kanibalisme atau saling mengganggu antara lobster yang satu dengan yang lainnya. Ini teman-teman sekalian, saya menyusun kembali shelternya. Pada kesempatan ini juga teman-teman sekalian, pengalaman saya ketika awal-awal saya tidak terlalu memperhatikan kebersihan kolam ini. Ternyata teman-teman sekalian, ketika kita perhatikan kebersihan kolam ini, maka indukan-indukan atau lobster di dalam kolam ini ketika airnya kualitasnya bagus, maka mempercepat juga lobster itu berganti kulit atau molting. Ini pengalaman yang saya lakukan dan saya alami dalam mengurus lobster ini, bahwa apabila kita rajin memperhatikan kualitas air, kebersihan kolam, maka lobster juga akan cepat juga mengalami pergantian kulit. Beda halnya waktu saya tidak perhatikan kebersihan dan kualitas air ini, paling saya dapatkan di antara 40 indukan jantan dan betina di dalam kolam ini, terkadang saya hanya melihat lobster itu molting 2-3 hari. Ketika saya memperhatikan kebersihannya ini, hampir setiap hari ada 2-3-4 yang molting. Ada perbedaan setelah saya betul-betul memperhatikan kebersihan kolam dan kualitas air ini. Ini teman-teman sekalian, air yang saya ambil tadi, saya simpan di baskom, saya masukkan kembali di dalam kolam. Nah, teman-teman sekalian, ini gunanya agar menghindari lobster tidak kaget dan tidak stres ketika diisi kembali air ini. Jadi saya masukkan dulu kembali airnya. Saya masukkan dulu kembali air yang saya ambil tadi, lalu kemudian saya masukkan lobsternya. Setelah selesai semua disusun shelternya, saya rapikan shelternya. Saya masukkan kembali airnya, teman-teman sekalian. Lalu kemudian sebentar ini kita masukkan lobsternya. Ini memang teman-teman sekalian, dalam berbudidaya lobster kita ada istilah teman-teman bahwa gampang-gampang susah. Gampangnya adalah pekerjaannya tidak terlalu berat. Kita hanya
intensitas perhatian terhadap kondisi lobster yang harus betul-betul kita perhatikan ini teman-teman sekalian. Begitu sehat-sehatnya lobsternya ya kita masukkan kembali, kita taruh kembali ke dalam kolam. Ya, sisanya teman-teman sekalian karena harus betul-betul kita memperhatikan perhatian yang ekstra ketika kita mengurus si lobster ini. Apalagi indukan-indukan ini betul-betul harus secara intensif kita perhatikan agar tumbuh kembang dan bertelurnya lobster bisa cepat. Ini teman-teman saya masukkan kembali, sehat-sehat teman-teman sekalian. Teman-teman sahabat Salwa Sepan, demikian pembahasan kita kali ini. Kita tunggu pembahasan selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share sebanyak-banyaknya dan subscribe. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam capit.